يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahmat Allah, mari kembali kita bersyukur memuji Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Bahkan putaran waktu yang kita jalani adalah diciptakan Allah, dan sejatinya itu adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salam beri salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita tidak pernah bosan-bosannya berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahmat Allah, mengawali masih di awal bulan Januari 2021, dan ini terkait dengan waktu yang akan kita jalani 1 tahun 10 ke depan. Maka layak berkenan kita merenungkan beberapa ayat dan hadis yang cukup banyak membincangkan tema tentang waktu dan umur. Dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang Allah sebutkan, bahkan bukan hanya disebutkan, tetapi Allah bersumpah menggunakan potongan-potongan waktu. Salah satunya misalnya adalah surah Al-Asr. Sampai Imam Syafi'i mengatakan jika tandanya Al-Quran diturunkan dengan satu surah saja, maka surah Al-Asr itu cukup mewakili dari surah-surah yang lainnya. Itu menunjukkan betapa dalam dan luasnya makna surah Al-Asr, yang pada surah itu Allah mengawalinya dengan sumpah wal asri, demi masa. Malah pada ayat-ayat yang lain Allah menguatkan juga dengan potongan-potongan waktu. Kita hafal wal duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang, wal fajri demi waktu fajar, wal syamsi wal qamar demi matahari dan bulan. Itu semua adalah perbincangan siklus waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Apa maknanya, apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Bahwa di antara nikmat yang mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu dan umur. Inilah yang disebutkan oleh Rasul dalam satu hadis, nikmatani maghbun. Ada dua nikmat yang disebutkan oleh Rasul. Katsirun minan nas, yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihat wal faragh, yaitu sehat dan waktu. Rasul menyebutkan ada dua nikmat, sehat dan waktu. Maka kalau ingin kita lihat, misalnya kalau ada orang sakit terbaring, dia tidak akan pernah meminta kaya, dia tidak akan pernah meminta apapun kecuali bahwa dia disehatkan Allah. Maka mahalnya waktu sehat itu. Seseorang tidak akan bisa merasakan mahalnya sehat itu ketika dia sehat. Tapi begitu dia jatuh sakit, tidak bisa bergerak, di atas pembaringan, barulah dia rasakan betapa mahalnya sehat itu. Tidak ada orang sekaya apapun ketika dia sakit dia akan minta kekayaan. Tidak, dia akan tetap meminta sehat dan aku ya Allah. Yang kedua, faragh, waktu. Ini disebutkan Rasul. Katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan nikmat waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Berjalan terus dari kanak-kanak, remaja, dewasa, menua dan seterusnya. Padahal di ujung perjalanan kita adalah untuk menuju kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jemaah salat Jumat rahmat Allah. Maka dalam hadis yang lain, Rasul juga mewanti-wanti dan mengingatkan kita dengan bijaksana. Iqtanim khamsan qabla khams. Jaga 5 sebelum datang 5, sampai dilakukan dan diasyikkan. Jaga 5 sebelum datang 5. Kata Rasul, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Siapa yang hari ini masih muda, 40 ke bawah, maka jagalah bahwa akan berakhir masa muda itu.
dan akan datang masa tua. Maksimallah, lakukanlah terbaik untuk investasi akhirat. Kata Rasul lagi, jaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Jaga masa punya kuasamu sebelum datang masa tidak punya kekuasaan. Ini menjadi penting dan diingatkan Rasul. Jangan sempat ada orang ketika dia sudah jatuh baru dia katakan, kalau seandainya saya kaya dan masih punya kekayaan, saya akan bantu. Kalau seandainya saya masih punya jabatan, saya akan tanda tangani. Padahal sudah selesai, nasi sudah jadi bubur. Saat dia berpuasa, saat dia punya kekayaan, berbuatlah, karena masa itu akan berakhir. Yang ketiga, jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah. Waktu ini disebut tadi waktu lapang jangan pernah digunakan menjadi lalai, menjadi sia-sia. Digunakan untuk beribadah, gunakan melakukan amal-amal solid baik secara pribadi maupun secara sosial. Bahkan kata Rasul, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi sehatnya qabla syaum. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Artinya orang yang sehat akan diberikan Allah yang namanya teguran, musibah, ujian, berupa kesakitan baginya untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Dan terakhir dalam hadis itu, di ujung Rasul mengingatkan yang paling fundamental, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah. Ada yang menarik jika di para ulama tasawuf bahwa mati tidak perlu ditakuti. Tidak boleh seorang hamba takut akan mati. Yang perlu dia menyiapkan bekalnya menuju mati. Tidak boleh dia takut kalau mati, tidak boleh. Karena ketika dia hidup pun dia tidak tahu dihidupkan Allah. Bahwa kapan Allah akan mencabut nyawanya, dia pun tidak tahu. Jangan pernah ada orang beranggapan bahwa dia sehat tak mati, mati juga. Orang yang selalu rajin olahraga mati juga. Orang yang sakit juga mati. Maka mati rahasia Allah. Bahwa seseorang menjaga kesehatan itu sunnatullah, dituntun Allah. Dia jaga kesehatannya, pola makannya, kesehatannya dia jaga. Tapi mati menjadi rahasia Allah. Kalau begitu tidak ada yang ditakuti, tapi istighfar. Dia harus senantiasa menyiapkan bekalnya menuju akhirat, karena ingat masa hidupmu akan berakhir dan masa matimu akan menjemputmu memulai fase kehidupan akhirat. Hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah. Malah dalam hadis yang lain Rasul mengingatkan lagi sampai 3 hadis. Kata Rasul, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa radih." Barang siapa yang hari ini amalnya lebih baik dari hari semalam, fahuwa radih, itulah orang yang beruntung. Man kana yawmuhu mithla amsi, barang siapa yang hari ini amalnya, amal dunianya, amal akhiratnya sama dengan hari semalam. Bisa saja hari ini, bisa saja bulan yang lalu, atau tahun 2021 sama dengan 2020 atau sebelumnya. Bahwa maghfur, maka orang itu merugi. Makana yaumul syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih rendah, menurun dibandingkan hari sebelumnya, bahwa malakun, maka itu orang yang dilaknat. Hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah. Dalam 3 varian hadis ini ada yang menjadi wejangan Rasul pada kita. Orang beruntung, orang merugi, dan orang yang celaka atau dilaknat. Walaupun itu terjemahan Indonesianya celaka, tapi kalau diterjemahkan secara literal itu dari kata la'ana atau lu'ina yang maknanya dilaknat Allah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa amalnya menaik dan menanjak. Orang yang merugi yang sama. Dapat kita renungkan jika seandainya tahun 2020 dia baca Qur'annya hanya 1 lembar 1 hari, tahajud 2 rakaat, duhanya 2 rakaat, infaknya 10.000. Tahun 2021 sama itu dia lakukan. Itu pun dalam pandangan Rasul sudah berusaha. Minimal dia akan menaik 1 lembar setengah. Tahajudnya bertambah 4 rakaat. Kemudian infaknya naik. Setiap tahun, setiap saat amalnya terus bertambah. Maka itulah orang yang beruntung disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah. Pada bagian terakhir maka kata Allah, innal insana lafi khusr. Sungguh banyak manusia menggunakan waktu dalam kondisi merugi. Hanya 3 varian saja. Amanu
wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan dalam konteks ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung menggunakan waktu. Satu poinnya adalah yang disebutkan para ulama dalam menggunakan waktu. Paksakan, maksimalkan bahwa engkau beribadah dalam waktumu. Karena jika amal tidak pernah dipaksakan, maka tidak akan pernah dia beramal. Kalau ada orang sampai sekarang tidak tahajud dan dia tidak paksakan tahajud, sampai akhir hayatnya dia akan tahajud. Kalau ada orang tidak memaksakan dia duha, dia tidak akan pernah duha sampai akhir hayat. Maka amal pada awalnya adalah dipaksakan, mujahadah. Begitu dia paksakan, baru dia beranjak pada istiqamah, menikmati dan melanggengkan amal-amal yang kita bangun setelah kita paksakan amal itu dengan niat lillah. Hadirin jemaah salat Jumat berbahagia Allah. Setidaknya khutbah yang singkat ini mengingatkan kita dan menguatkan langkah kita untuk menjadikan amal kita lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menjadi insan kamil, menjadi khairun nas, manusia terbaik dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'u alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعدت للمتقين. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والسلامة والصحة والمغفرة والسلام على خصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.